Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Dendi Herdinan dan juga rekan saya Wafa Nadia. dalam program Liputan TV One. Program yang selalu menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh hebat yang ada di sekitar kita. Betul sekali, Dendi. Senang sekali bisa kembali hadir di tengah-tengah Pramisa. Hari ini kita punya cerita yang benar-benar menarik ya, Den. Benar sekali Wafa, apalagi kalau kita sudah bicara terkait dunia jurnalistik. Dunia yang dimana penuh dengan dinamika dan juga tantangan. Setuju banget. Seorang reporter bukan hanya harus cepat dan akurat, tapi juga harus punya integritas serta tanggung jawab moral yang tinggi. Dan itu tidak mudah loh. Betul, dan karena itu hari ini kita akan mengenal lebih dekat terkait salah satu reporter legendaris yang sudah lama berkiprah di dunia pemberitaan, sekaligus menjadi sosok yang jadi panutan bagi banyak jurnalis muda. Pemirsa, pasti sudah penasaran kan? Untuk mengetahui kisah dan pengalaman menarik beliau, rekan kami Diarnari Satya Wicaksana sudah berada di lokasi untuk melakukan wawancara langsung. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita saparkan kami kepada Dior, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Dendi dan juga Wafa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Sahabat bersama reporter legendaris, yaitu Bapak Haryadi HK SIKOM. Beliau telah mengabdikan dirinya di dunia jurnalistik selama bertahun-tahun dan menjadi inspirasi banyak orang. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang Bapak Haryadi HK SIKOM. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Baik Bapak, boleh nih Bapak menceritakan sedikit tentang awal mula karir Bapak di dunia jurnalistik. Ya, sebetulnya panjang, tapi saya hanya bisa cerita sekelumit. Mudah-mudahan ini nanti menjadi inspirasi. Baik. Tahun 99, kebetulan semester akhir saya di Pasundan. Saya coba untuk belajar di jurnalistik, masuk ke Pikiran Rakyat. Pada saat itu orang terbesar di Bandung namanya Pikiran Rakyat di Jalan Soekarno-Hatta. Sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya, tapi dulu kita coba ke sana jadi wartawan magang. Nah, kemudian dari sana kemudian terjadi kerusuhan, kemudian saya memutuskan pulang ke Lampung, kemudian saya bergabung dengan beberapa surat kabar lokal. Kemudian saya ke radio, kemudian dulu belum ada ini ya media sosial, jadi memang masih di mainstream. Kebetulan akhirnya saya bergabung dengan MNC Group. Pada saat itu ya cukup panjang perjalanannya, cuma ya dinikmati aja karena memang awal saya sebagai anak mahasiswa ya memang kepengen jadi jurnalis itu seperti apa, karena saya ingat founding father kita itu kan memang berasal dari kebanyakan dari jurnalis, jadi wartawan seperti Insinyur Soekarno yang kita tahu Bapak Negara ini yaitu berasal dari jurnalistik. Ada Malik pernah memimpin Antara. Nah, saya lebih banyak membaca sejarah-sejarah founding father kita, maka kita tertarik untuk terjun ke dunia jurnalistik. Itu sejarah singkat aja. Wah, sangat luar biasa banget ya perjalanan Bapak dan sangat menginspirasi bagi kami semua. Baik Pak, selama menekuni profesi sebagai reporter, apa motivasi utama yang membuat Bapak terus semangat dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis hingga saat ini? Yang terutama begitu kita memutuskan diri untuk menjadi jurnalis, maka yang ada di benak kita, kita adalah corong dari masyarakat. Kita bukan bermusuhan dengan pemerintah, tapi kita menjadi salah satu background masyarakat untuk menyuarakan apa yang tidak mereka dengar, apa yang tidak mereka pahami. Maka seorang jurnalis jika menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar,
dia sama dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan seorang jurnalistik yang baik adalah orang yang memegang teguh ilmu, keilmuannya. Untuk menjadi jurnalistik itu harus punya ilmu. Ya. Jadi bukan kita mau jadi jurnalis kemudian nggak punya, kita harus punya ilmu. Dan ilmu yang disebut jurnalistik itu ilmu jurnalistik namanya. Nah itu yang harus dipahami. Itu yang harus betul-betul kita pahami, bahwa kita memutuskan untuk terjun di jurnalistik tanpa ada embel-embel selain mengabdikan diri untuk masyarakat. Karena keberadaan jurnalistik saat ini itu dijamin dengan undang-undang. Undang-undang keterbukaan informasi. Kalau masyarakat nggak mau terbuka informasinya, ya sudah, nggak bakal ada jurnalistik. Banyak negara yang melarang adanya jurnalistik. Ya, Kongo misalnya, jangan harap jurnalistik itu bisa hidup di Kongo. Ya, nah, itu yang melandasi saya, bagaimana kita bisa membantu orang lain, jadi feedback, manfaat untuk kita. Nah, di jurnalistik manfaat untuk masyarakat banyak dan manfaat untuk pemerintah. Pemberitaan kita itu harus jadi landasannya itu, ya, itu intinya. Oke. Wow, menarik sekali. Semangat dan dedikasi seperti itu tentu menjadi contoh yang sangat baik bagi jurnalis muda. Baik Pak, selanjutnya dalam pengalaman panjang Bapak di dunia jurnalistik, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi dan bagaimana cara Bapak menanggapinya? Ya, kalau tantangan terbesar itu banyak sebetulnya. Saya sudah berkeluarga saat itu, begitu sudah mulai aktif. Nah, kebetulan saya banyak menghabiskan, kalau kata orang, liputannya itu di bidang kriminalitas. Banyak suka dukanya di kriminalitas itu. Pada saat tengah malam terjadi bentrok, terjadi ini, mau tidak mau kita harus berada di tempat. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat apa penyebabnya dan agar tidak terjadi hal yang serupa. Nah, disinilah yang kita rasakan. Ini yang kita rasakan. Sebetulnya suka dukanya saya sebut, bilang banyak dukanya juga bingung, banyak sukanya juga bingung. Karena kalau kita udah terjun, memang hati kita yang sudah betul-betul kita ingin di jurnalis, maka itu tidak kita rasakan. Ya kalau duka meninggalkan anak sampai 2 hari, 3 hari, jika terjadi bentrok. Kebetulan kalau pimpinan kita meminta kita untuk turun, bukan hanya di lokal, kalau terjadi bentrok di luar daerah, maka kita harus turun, harus meninggalkan keluarga. Dan yang sudah pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang beringas. Itu pasti dihadapi dengan orang-orang yang beringas. Orang-orang yang dalam kondisi panik. Itu banyak yang terjadi. Maka cara kita menghadapi adalah sabar. Ya. Tanamkan di dalam diri kita bahwa keberadaan kita tujuannya sebenarnya untuk membantu agar tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur. Itu tugas kita sebagai jurnalistik. Ya. Nah itu yang terutama, bahwa betul-betul jalankan dengan hati nurani, bahwa kita jurnalis adalah lidah masyarakat, dan menjadi petunjuk pemerintah sebetulnya untuk mengambil keputusan. Itu sebetulnya disebut dengan, bahasanya disebut jurnalis itu sebagai pilar keempat. Pilar keempat itu membangun juga, tapi kita memposisikan diri kita harus berpihak kepada masyarakat. Itu yang penting. Sangat inspiratif sekali ya Bapak. Ternyata di balik setiap berita yang kita tonton, ada perjuangan besar dari seorang reporter. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang reporter legendaris, bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan dunia jurnalistik saat ini, terutama di era digital? Saya rasa terlampau ya, kalau disebut legendaris itu luar biasa, banyak sebetulnya. Cuma kalau dibilang saya cukup lama saya jadi jurnalis,
hampir 29 tahun dengan saat ini saya sudah mengabdikan diri di jurnalis itu 29 tahun. Jadi memang banyak perubahan. Dulu kita hanya berpegang teguh kepada media mainstream, televisi. Tapi dengan perkembangan saat ini ada media digital dan ini sudah kami prediksi sebetulnya. Pada saat saya membuat disertasi di semester 8, ini udah kita prediksi. Yang pertama kalah itu media chat. Setelah media chat, yang kalah itu nanti dengan keberadaan internet ya. Nanti radio. Setelah radio, televisi akan bertahan. Tapi sudah mulai tersendat-sendat. Ini kenyataannya di 2025 kita saksikan kecepatan ya, kecepatannya bagaimana berita itu dalam waktu menit sudah bisa. Itu berbeda dengan kami kira-kira 15 tahun lalu. Berita itu diambil, dikirim tidak lewat internet, kita kirim kotak kasetnya ke Bandara Raden Intan, seminggu kemudian baru tayang. Itu berbeda dengan sekarang. Nah, dengan adanya teknologi tinggi seperti ini dan diberikan kesempatan, apalagi kita ingat dulu salah satu kawan kita namanya Bill Kopak itu dari Rusia menyatakan nanti media mainstream itu akan kalah dengan keberadaan media sosial internet, dan itu udah terbukti sekarang. Kan kalah dengan keberadaan internet karena banyaknya masyarakat ikut ambil bagian sebagai netizen jurnalisme. Nah, kalau sudah menjadi netizen jurnalisme, maka yang mainstream itu akan bersaing. Kalau dulu tidak ada saingan, yang ada itu hanya media-media besar dengan media kecil. Tapi kalau sekarang itu sudah bersaing. Bahkan media besar pun, mungkin udah banyak dengar kawan-kawan yang di media besar itu kemarin sampai di PHK, ya. Itu karena dampak dari media sosial. Karena masyarakat kita butuh informasi cepat. Nah, cuma yang kita harapkan dengan netizen journalism ini betul-betul memegang ya aturan. Jangan sampai kita yang di media mainstream dibatasi dengan undang-undang pers, kita dibatasi harus lulus uji kompetensi, sementara masyarakat sembarangan buat berita. Contoh di TikTok, yang saya lihat itu malah di YouTube itu agak lebih profesional ya. Di YouTube itu agak lebih profesional karena setiap pemberitaan yang ada kekerasan, konten-konten yang tidak baik itu malah langsung di-ban. Nah, pesan saya terhadap generasi muda, ini kesempatan untuk mengembangkan keinginan, namun dengan dasar bahwa tujuan kita untuk menjadi konten kreator, untuk menjadi jurnalis, itu betul-betul didasari ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai menggunakan media sosial, jangan sampai menggunakan sekarang mudahnya membuat portal, mudahnya membuat sosial, membuat berita tanpa ada aturan. Karena membuat berita itu ada aturan. Saya bilang tadi dari pembahasannya, bahasa aja udah beda. Bahasa jurnalistik dengan bahasa kita sehari-hari atau KBBI itu udah beda. Ada bahasa jurnalistik tetap mengacu kepada KBBI. Itu dipelajari oleh siapapun yang ingin berkiprah, membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk membangun kampung, tempat, negara. Silakan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menjadi konten kreator, untuk menjadi netizen journalism, boleh. Tapi pelajari, ya. Kenapa? Karena di luar kita gampang untuk menjadi jurnalisme, di situ juga ada aturan, ada undang-undang ITE di situ. Kalau kita tidak mempelajari, maka kita kadang-kadang terjebak dengan undang-undang ITE. Belum lagi ada 72 jaring yang bisa memenjarakan seorang jurnalistik. Itu di dalam undang-undang KUHP. Nah, ini yang tidak dipahami. Maka pelajari itu. Pelajari bagaimana untuk menjadi jurnalistik yang baik.
bagaimana kita membantu masyarakat. Karena sekarang ini mudah untuk menjadi jurnalis, mudah. Punya handphone, punya ini, jadi konten kreator, itu udah kita anggap jurnalisme. Ini yang disebut bil kopak dulu. Ya, masyarakat itu punya hak untuk menjadi jurnalis. Cuma sayangnya tidak diikuti dengan aturan-aturan dan mereka tidak mau tahu bagaimana cara aturan. Yang penting buka, ambil kirim. Saya ingatkan untuk adik-adik sekalian ya, di jurnalistik itu ada aturan namanya SP3 SPS. Bagaimana sih satu program itu bisa siar? Salah satunya menghindari konten-konten yang berbau cabul, sudah itu yang narkotika, apalagi yang darah, ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Itu di mainstream itu di banned, itu nggak boleh tayang. Nah itu yang harus dipelajari. Jangan sampai, maaf ini, kalau TikTok itu kan kadang-kadang ada yang blast, ya. Kadang-kadang masyarakat jurnalisme ada kejadian dikirim aja. Dan itu menyakiti perasaan keluarga korban. Harus ingat, ya, itu menyakiti perasaan keluarga korban. Maka hindari yang seperti itu. Nah, kita melindungi juga korban, kadang-kadang kita juga harus melindungi pelaku. Boleh, generasi muda boleh untuk menjadi jurnalisme itu bagus. Ya, ingat ya, pending folder kita itu asalnya jadi jurnalis. Makanya lihat sejarah, baca sejarahnya. Ya, siapa Adam Malik, siapa Soekarno, ya, siapa Hatta, itu semua orang-orang media zaman dulu. Dan harus ingat bahwa negara ini juga merdeka berkat peran ya jurnalis, wartawan, ya pers, itu yang udah pasti. Ya saya sarankan sebelum terjun ke jurnalis, pelajari dulu sejarah jurnalistik yang ada di Indonesia, pelajari dulu apa sejarah pers di Indonesia sehingga akan membuat rasa nasionalisme kalian itu tinggi sehingga tidak akan jalannya lurus, tidak akan bablas, ya tidak akan bablas. Betul-betul kalian berpikiran bahwa untuk menjadi pers harus betul-betul kalian harus memiliki kemampuan, ya, jadi bukan sembarangan asal gampang mudah kemudian mau jadi jurnalis pelajari itu aja supaya tidak tidak terjerat dengan hukum. Karena harus diingat jurnalistik ini ada 72 jaring hukum yang sudah nunggu, kemudian ditambah lagi undang-undang keterbukaan informasi, kemudian ada lagi undang-undang ITE, itu yang akan banyak menjerat. Maka pelajari jurnalistik yang baik adalah jurnalis yang tidak terjerat di bidang hukum apapun. Ingat, apalagi adik-adik. Saya ingat, saya pernah baca buku Hos Cokroaminoto. Dia hanya butuh pemuda satu, orang yang bisa orasi, yang kedua adalah jurnalistik, wartawan. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan kepada, siapa namanya? Dior, Pak. Oh, Dior. Ya, ya gimana? Baik, pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang reporter agar bisa sukses dan bertahan lama di dunia jurnalistik? Iya, itu yang saya bilang tadi, sebetulnya udah ada rangkuman ya, cuma untuk dipahami lagi ya. Untuk menjadi reporter, tahu dengan Najwa Shihab? Tahu? Najwa Shihab itu anaknya pendiam di SMA 5 Jakarta kalau nggak salah. Dia pendiam, cuma setelah memiliki ilmu, yang pertama adalah ilmu, ya. Kedua, kedekatan emosional dengan siapapun, ya punya kedekatan emosional dengan pejabat atau apa. Kemudian mudah bergaul, kemudian supel, ya cepat menanggapi informasi yang diberikan orang lain, kemudian sabar, kedua akhlak ini juga harus ingat, jangan mentang-mentang seorang jurnalis kita sudah bersahabat dengan orang yang misalkan memiliki jabatan lebih tinggi seakan-akan teman kita. Tidak, yang mendekatkan kita adalah pekerjaan. Kita bekerja sebagai jurnalistik,
dan kita harus beradaptasi dengan orang. Akhlak, ya itu harus dijaga. Kemudian yang lebih lanjut, setelah memahami ilmunya, punya kedekatan, kemudian keberanian dalam arti apa? Untuk, kalau saya di kriminalitas ya, untuk menghadapi liputan pada saat bentrok, maka kita dibutuhkan keberanian. Keberanian kita berada di tengah, ya, dengan segala konsekuensi resiko. Saya punya teman dulu, ini cerita dikit ya, saya punya teman dulu pada saat perang Ambon, namanya almarhum Ridwan Salamun, ya. Pada saat penyerangan dilakukan, Ridwan Salamun mengikuti salah satu kelompok. Kemudian sampai tempat Ridwan Salamun akhirnya meninggal. Kenapa? Kena tusuk ya, ditusuk tombak. Nah itu resiko yang luar biasa. Tapi harus berani. Kenapa berani mengambil sikap? Karena dengan sikap berani kita bisa membuat berita agar tidak terjadi simpang siur telah masyarakat kena. Kalau tidak ada jurnalistik, tidak ada wartawan, mungkin akan kacau negara ini. Kenapa? Tidak ada informasi yang valid, yang ada cuma hoax. Ya. Maka untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang baik, kadang-kadang masyarakat referensinya adalah media, wartawan, jurnalistik. Maka kita dituntut untuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsi. Karena bukan tidak menutup kemungkinan zaman sekarang ada jurnalis yang bisa dibeli. Ada jurnalis yang penting senang, karena itu saudara, itu nggak boleh. Ya ingat, pertanggungjawabannya selain pada negara, seorang jurnalis bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Rasulullah ada, zaman Rasulullah Nabi kita dulu ada jurnalis, ada, cuma bukan jurnalis sebutannya, ya, tapi orang yang membawa berita. Begitu pasukan kafir datang, jurnalisnya sudah menyebut sekian jumlahnya dari sisi sini, itu jurnalis. Coba bayangkan. Sekarang di zaman Rasulullah itu sudah ada jurnalis, mau berada di jurnalis mana kita? Mau di kaum kafir atau di Rasulullah? Kaum kafir ya juga menginformasikan begitu. Hei Abu Jahal, tuh Nabi jumlahnya sekian, orangnya sekian, makanannya sekian. Nah, tinggal kita pilih sekarang di dunia ini sebagai jurnalis hanya dua pilihan. Mau jadi jurnalis di jalur Nabi, apa mau jadi jurnalis di jalur kaum kufar. Tinggal itu aja. Kalau kita memilih ini, maka yang harus kita lakukan A, B, C, D, E. Ya. Sekarang banyak, ya mungkin aja banyak. Ya, banyak kita saksikan. Ya. Nah, cuma harapan kita yang generasi muda tidak seperti itu. Pegang salah satu. Kalian jadi jurnalis hanya ada dua, sama dari dulu. Mau ikut jurnalis, ikut kelompoknya Nabi, Rasulullah, atau mau ikut jurnalis di kelompoknya Abu Jahal. Cuma tinggal pilih itu. Saya bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah, karena saya berusaha untuk berada di jalur Nabi. Artinya, apa aturannya, apa ini nggak boleh kita langgar. Ya. Banyak peluang, banyak. Makanya banyak. Itu bukan rahasia umum. Jadi jurnalis itu seperti pedang bermata dua. Bisa tumpul, bisa tajam. Jadi jurnalis bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja. Ya, maka itulah pilihannya. Mau di jalur mana kita? Kalau mau di jalur begini, konsekuensinya kamu tidak akan pernah kaya dari jurnalis. Tapi kalau yang ini, saya jamin kamu cepat kaya. 1 tahun kamu jadi jurnalis, punya apa-apa. Ya, maka ikutlah di jurnalis di jalur Rasulullah. Meski kita sederhana, tapi kita berada di jalur yang benar. Itu kira-kira. Yur. Baik, sebuah pesan yang sangat berarti buat para calon jurnalis muda ya teman-teman. Dan satu lagi nih Pak, apa pesan atau nasihat yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi reporter atau jurnalis muda di masa depan? Ya, pesan saya itu tadi, pelajari satu bidang keahlian kalian. Jadi
jurnalis itu harus memiliki keahlian. Misal saya, baru lulus dari Tarbiyah IAIN. Loh, saya nggak bisa umum. Oke, lakukan di bidang dakwah. Ya. Jadi dia menjadi jurnalis khusus di dakwah. Banyak yang bisa dilakukan, banyak. Ya. Itu caranya. Nah, saya generasi muda, tapi saya ini hanya paham dengan ekonomi. Buatlah liputan ekonomi. Buat jurnal. Kalau sekarang ini YouTube enak. Sekarang tinggal buat YouTube aja. Buat jurnalnya. Kuncinya cuma satu. Tujuan kalian untuk jadi jurnalis itu apa? Mau dijadikan senjata, mau dijadikan untuk kepentingan pribadi, atau dijadikan untuk kepentingan masyarakat, agama, ya, itu. Lo kalian jadi jurnalis itu bisa dakwah kok. Bisa dakwah kalian jadi jurnalis. Kalian bisa membangun, ini khususnya Lampung Utara bisa kalian bangun dari jurnalis. Ya. Pesan saya, ayo sama-sama, ini generasi muda yang sekarang mungkin yang belum paham. Lampung Utara ini kota tertua ini, Lampung Utara ini. Kota tertua, banyak sejarahnya. Kenapa kalian diam? Apa kalian tahu di Lampung Utara ini dulu tempat membuat uang pertama di Lampung? Kalian tahu nggak? Di Lampung Utara ini ada dolmen, menhir abad ke-14. Kalian tahu nggak? Ada makam keturunannya Rasulullah yang ada di sini. Lampung Utara ini kota paling tua yang banyak meninggalkan sejarah. Oke? Oke. Terima kasih banyak Bapak Haryadi atas pesan yang sangat menyentuh dan memotivasi. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Haryadi HK SIKOM, seorang reporter legendaris yang telah berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi. Luar biasa dalam dunia jurnalistik. Semoga wawancara ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda yang ingin menapaki karir di bidang jurnalistik. Saya Dior Satya Wicaksana, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Diur atas laporan yang sangat inspiratif. Luar biasa ya Den, bagaimana perjalanan panjang seorang reporter bisa memberi begitu banyak pelajaran. Betul banget Wafa, dari kisah Bapak Haryadi HKS IKOM tadi, kita bisa belajar bahwa menjadi reporter bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dan juga memperjuangkan kebenaran. Setuju banget, dan semoga apa yang sudah dibagikan hari ini bisa menjadi motivasi baru lagi teman-teman muda yang ingin berkarir di dunia jurnalistik. Seperti biasa, senang sekali bisa menemani pemirsa dalam program Liputan TV One. Banyak kisah menarik lainnya yang akan kita hadirkan di episode mendatang. Jadi, pastikan pemirsa tetap setia mengikuti program ini setiap harinya. Saya Muhammad Dendi Herdinan. Dan saya Wafa Nandia, Pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.